Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakal membahas tentang review anime Sword Art Online Alicization War of Underworld season keduanya. Dan pada episodenya kali ini memang Kirito benar-benar bangkit dan memang sudah dinantikan juga oleh semua para anime lovers. Nah, apakah yang terjadi pada episode kali ini? Dan apa saja misteri dari episode pertama sampai episode sekarang? Mari kita bahas tuntas, kupas, secara lengkap. Check it out. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, mari kita bahas dulu nih beberapa recap di episode sebelumnya dan misteri yang masih ada gitu ya. Di episode awal-awal, kita tahu kalau Shinon dan Suguha ini masuk dengan akun super atau bisa kita bilang akun spesial. Jadi mereka berdua ini memang mempunyai skill berciri khas atau skill spesial yang membedakannya dengan akun-akun biasa. Bear Cowley berusaha mengejar Kaisar Kegelapan atau Vector, tapi susah dikejar gitu ya, padahal dia ini sudah menaiki ketiga naga secara bergantian, tetapi sulit untuk mengejarnya. Dengan terpaksa, dirinya pun harus menggunakan teknik Uragiri dan menebas naga tersebut untuk menghentikan si Vector ini. Kemampuan Vector adalah menghilangkan kesadaran lawannya dan menghabisi lawan dengan sekejap. Bear Cowley berjuang mati-matian demi menyelamatkan Alice di sini. Bear Cowley pun akhirnya berhasil menghabisi Kaisar Kegelapan Vector dengan menggunakan teknik Uragiri miliknya. Teknik ini bisa menghabisi siapapun dengan menebas masa lalu karakternya. Kekurangan dari teknik Uragiri ini memang diperlukan waktu yang cukup lama untuk menggunakan teknik ini serta persiapan yang luar biasa. Di sini Bear Cowley bisa mengalahkan Kaisar Vector bahkan jika dirinya ini hanyalah seorang NPC. Gila sih, memang bisa dibilang pertarungan mereka ini sangat epic. Karena nggak ada blur di setiap pertarungannya, dan di setiap tebasannya pun memiliki efek sword skill yang memang bisa diacungi jempol juga gitu ya. Damn, di sini Mimin merinding sih ya, ketika bala bantuan datang dari Klein dan semua player bersatu dari mulai Alfheim Online, Gangel Online, dan Mother Rosario. Jadi mereka semua ini ikut dalam pertarungan di Underworld. Pasukan Kesatria Merah ini memang gak ada habis-habisnya gitu kan. Setelah dikalahkan oleh Asuna dan kawan-kawannya, pasukan Kesatria Merah ini datang lagi nih, tapi bukan dari Amerika dan Jepang, melainkan dari Cina dan Korea atau bisa dibilang player baru juga. Vector yang tadi sudah dikalahkan oleh Bear Cowley men-convert sekali lagi karakternya menjadi Subtilizer untuk melawan Shinon. Jadi bukan orang lain gitu ya si Subtilizer ini, tapi si Vector yang sudah meng-convert karakternya kembali gitu guys. Si Yanai malah berkhianat dan ternyata dari awal dia ini adalah penyusup yang masuk dan memang sudah merencanakan semuanya. Nah, dia juga bawahannya dari si Sugo. Kalau kalian nggak tahu, nih Mimin tampilin si Estes yang jahat yang memang ada di Alfheim Online. Dirinya jugalah yang membocorkan proyek Alicization kepada orang-orang di Amerika dan berhasil masuk ke markas Ocean Turtle. Dan yes, akhirnya si Yanai jatuh gitu kan, dilemparin kunci Inggris. Makan tuh kunci Inggris gitu kan. Pasukan Asuna dan lainnya ini mulai kewalahan dan memang dipaksa menyerah oleh si Puh ini, dan harus menyerahkan Kirito pada saat itu juga. Sedikit flashback tentang si Puh ini, memang dia ini adalah leader dari Lauhin Coven yang ada di game Sword Art Online dulu. Dirinya jugalah yang membocorkan markas Lauhin Coven sendiri supaya Kirito ini dijuluki sebagai player killing atau PK. Skill mengerikan Puh yang ditampilkan pada animenya adalah memprovokasi teman-temannya untuk menghabisi orang-orang dari server Jepang dengan aura negatifnya gitu ya. Kedatangan Eiji dan Yuna ini menjadi suatu kejutan ya, yang berarti memang sudah lengkap dari semua seri Sword Art Online termasuk Ordinal Scale. Ya meskipun pada akhirnya tetap dikalahkan juga gitu ya. Setidaknya itu menunda sedikit waktu supaya Kirito ini bisa bangkit kembali. Di sini memang diceritakan sedikit masa lalu Puh gitu ya. Kirito dan Puh ini sebenarnya bisa dibilang bersaudara, hanya saja beda ibu tetapi satu ayah. Kirito saat itu sedang sakit-sakitan dan membutuhkan transplantasi ginjal, dan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah transplantasi organ dari Puh ini. Soalnya kalau nggak mau diberikan, maka ayahnya ini pun akan berhenti untuk menghidupi ibunya Puh. Puh sangat dibenci bahkan oleh ibunya sendiri, dan dijuluki juga sebagai anak iblis.
Oleh karena itulah dia ini menjuluki namanya sebagai nickname karakternya itu adalah Puh atau Prince of Hell. Makanya Puh ini sangat membenci dan dendam banget gitu ya sama Kirito, karena perlakuan ayahnya ini beda banget ke dirinya dan Kirito, sementara Kirito diperlakukan dengan sangat baik. Sinon berhasil mengalahkan Subtilizer dengan tembakan terakhir miliknya, dan dia pun memilih untuk kabur untuk menyusun acara selanjutnya. Hal yang sama terjadi dengan Liva atau Suguha yang berhasil bertahan hidup dari serangan Kesatria Merah. Ya walaupun agak babak belur juga sih. Asuna bangkit lagi dan berusaha mengalahkan Puh dengan bantuan dari Yuki di Art Mode Rosario. Dirinya pun berhasil menumbuhkan sayap baru dan mengalahkan Puh dengan serangan beruntun miliknya. Makan tuh, rasain gitu kan, serangan beruntunnya memang ajib dan terasa banget tuh bolong-bolongnya gitu kan. Ya tapi balik lagi gitu kan, karena si Puh ini kuat banget anjay dan bisa bangkit lagi. Gila sih, memang kekuatannya memang overpower juga. Asuna pun sudah kehabisan energi dan Kirito pun tak kunjung bangkit. Kirito mulai menghadapi masa lalunya untuk bangkit ke Underworld, tetapi hal itu tidaklah mudah. Kirito sudah tidak kuat lagi dan menyesali semua perbuatan yang dilakukannya di dunia virtual. Bahkan ketika Asuna, Suguha, dan Sinon muncul untuk membangkitkannya dan membangunkannya, hal itu tetaplah masih nggak cukup gitu kan. Untungnya ada bantuan dari Yujiro yang satu orang lagi bisa menyelamatkan Kirito dan bisa dive lagi ke Underworld. Mimin aneh gitu kan, padahal itu 3 cewek sudah ngebangunkannya tapi malah bangun sama Yujiro. Aduh, gain gitu kan. Kirito pun akhirnya bangkit. Yes, dibuka dengan mengeluarkan Enchant Armament S milik Yujiro. Semua player Kesatria Merah ini dibekukan, hampir ribuan player oleh Kirito gitu kan. Kemana aja nih memang Kirito? Akhirnya sudah bangkit setelah 2 season lamanya. Well, penyelamatan yang bagus dan momen yang tepat juga untuk kemunculan Kirito ini. Ya meskipun baru muncul, langsung udahan juga sih. Tapi nggak apa-apa, dari semua seri yang Mimin tonton, memang art ini memang art terbaik gitu ya Underworld ini. Dari 3 season lamanya memang yang terbike lah pokoknya. Apalagi efek sword skillnya, nggak ada obat sih. Memang studionya ini harus diacungi jempol dan harus dikasih tepuk tangan gitu ya. Karena memang bagus banget dalam penampilannya ini, ataupun ya visualnya ini benar-benar menakjubkan. Bahkan bisa menyaingi studio Ufotable dari segi grafis kalau menurut Mimin pribadi gitu ya. Dari skillnya, dari grafisnya pun memang ajib. Jadi sampai saat ini, sampai di episode ke-18 ini memang gak ada keluhan dan memang bagus. Gak ada yang jelek dan gak ada yang kaku juga gitu ya. Well, bagaimana kemunculan Kirito? Menurut kalian apakah ini kemunculan yang bagus atau memang biasa aja dan ya udah kebaca juga sih kayak bakalan kayak gini? Silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Sekian bahasan video kali ini tentang review anime Sword Art Online Alicization War of Underworld season kedua. Dan apabila ada masukan ataupun saran ataupun yang terlewat, silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang karena anime bukan kartun. And goodbye guys.